Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tazkia Maulidina dengan NIM 18130810119, program studi Kimia S1. Kali ini saya akan membahas tentang tes awal praktikum uji kualitatif protein. Nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang protein? Jawabannya, protein adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Nomor 2. Jelaskan mengapa protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi. Hal ini dikarenakan protein tersusun dari 50 lebih monomer-monomer asam amino yang digabungkan oleh ikatan peptida. Selanjutnya nomor 3. Ditinjau dari struktur protein terbagi 4 jenis protein. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis struktur protein dari sisi ikatan yang terkandung dalam masing-masing struktur protein tersebut. Jawabannya, pertama, struktur primer. Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linier yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus alfa amino dan gugus alfa karboksil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Struktur ini dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder protein bersifat reguler. Pola lipatan berulang dari rangka protein. Dua pola terbanyak adalah alpha helix dan beta sheet. Struktur sekunder protein adalah struktur 3 dimensi lokal dari berbagai rantai asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Ketiga adalah struktur tersier. Struktur tersier protein adalah lipatan secara keseluruhan rantai polipeptida sehingga membentuk struktur 3 dimensi tertentu. Sebagai contoh, struktur tersier enzim sering padat, berbentuk globuler. Struktur tersier yang merupakan gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder. Struktur tersier biasanya berupa gumpalan. Beberapa molekul protein dapat berinteraksi secara fisik tanpa ikatan kovalen, membentuk oligomer yang stabil. Misalnya dimer, trimer, atau kuartomer, dan membentuk struktur kuartener. Terakhir ialah struktur kuartener. Beberapa protein tersusun atas lebih dari satu rantai polipeptida. Struktur kuartener menggambarkan subunit-subunit yang berbeda dipakai bersama-sama membentuk struktur protein. Struktur kuartener adalah gambaran dari pengaturan subunit atau promotor protein dalam ruang. Struktur ini memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen. Selanjutnya adalah nomor 4. Sebutkan fungsi protein bagi kesehatan manusia. Jawabannya, protein berfungsi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan suplai nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nomor 5. Jelaskan perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam. Jawabannya, protein dapat diendapkan oleh ion-ion logam berat. Pengendapan ini terjadi karena ion-ion logam berat yang membentuk garam proteinat yang tidak larut dalam air.
Sedangkan protein yang diendapkan oleh garam, apabila terdapat garam-garam anorganik pada konsentrasi tinggi dalam larutan protein, maka kelarutan protein akan berkurang, sehingga mengakibatkan pengendapan protein tersebut. Hal ini disebabkan oleh ion-ion garam berkompetisi dengan molekul-molekul protein untuk mengikat air terhidrasi. Karena kemampuan ion garam terhidrasi lebih besar daripada molekul protein, maka molekul-molekul protein akan mengendap. Dan juga dalam proses pengendapan protein dengan garam, sebelum menambahkan garam amonium sulfat, larutan protein harus dibuat jenuh terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 6. Berikut adalah proses pemurnian protein dengan teknis dialisis. Jelaskan kapan dan di mana proses dialisis diperlukan. Dialisis adalah proses pemindahan molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi akibat difusi membran semi permeabel. Molekul terlarut yang berukuran lebih kecil daripada pori-pori membran tersebut dapat keluar, sedangkan molekul lainnya yang lebih besar akan tertahan di dalam kantung membran. Metode dialisis banyak digunakan dalam pemurnian protein, terutama enzim. Dalam proses ini, dialisis dilakukan untuk menghilangkan molekul garam seperti amonium sulfat sebelum dilanjutkan dalam proses pemurnian berikutnya ataupun pada tahap akhir pemurnian. Selanjutnya adalah nomor 7. Jelaskan prinsip dari uji Biuret pada percobaan kualitatif larutan protein. Dalam larutan basa, Biuret memberikan warna ungu dengan CuSO4. Reaksi ini disebut reaksi Biuret. Kemungkinan terbentuk kompleks Cu2+ dengan gugus CO dan NH dan rantai peptida dalam suasana basa. Dipeptida dan asam-asam amino, kecuali histidin, serin, dan treonin, tidak memberikan uji positif. Selanjutnya adalah nomor 8. Pengendapan dengan garam. Ada peristiwa salting in dan salting out. Jelaskan perbedaan kedua konsep tersebut. Salting out merupakan peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama, yang akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Sedangkan salting in merupakan peristiwa bertambahnya dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dalam larutannya. Selanjutnya soal nomor 9. Apa yang terjadi jika larutan protein ditambahkan dengan bahan dan reagen larutan NH4 2 kali SO4? Apakah ada perbedaan yang terjadi bila larutan protein ditambahkan Na2SO4? Penambahan NH4 2 kali SO4 pada protein akan menurunkan kelarutan protein dan terjadi pembentukan senyawa tak larut antara protein dengan amonium sulfat atau protein mengalami pengendapan. Sedangkan apabila ditambahkan Na2SO4 akan sama mengalami pengendapan, namun jumlah endapan yang dihasilkan akan lebih banyak dibandingkan dengan endapan yang dihasilkan dari ditambahkannya NH4 2 kali SO4. Selanjutnya soal nomor 10. Uji koagulasi. Larutan albumin telur sebanyak 5 ml ditambahkan 2 tetes larutan asam asetat 1 molar, kemudian dipanaskan dalam pemanas air selama 5 menit sehingga terbentuk endapan. Jelaskan perbedaan koagulasi dengan pengendapan. Jawabannya, koagulasi adalah penurunan daya larut molekul-molekul protein atau perubahan bentuk cairan menjadi bentuk padat atau semu padat.
Koagulasi dapat disebabkan oleh panas, pengocokan garam, asam basa, dan reaksi lain seperti urea. Sedangkan pengendapan adalah proses membentuk endapan, yaitu padatan yang dinyatakan tidak larut dalam air, walaupun endapan tersebut sebenarnya mempunyai kelarutan sekecil apapun. Selanjutnya ialah nomor 11. Jelaskan mengapa larutan protein dapat mengendapkan alkohol. Penambahan alkohol dalam larutan protein dapat menyebabkan protein terkoagulasi. Koagulasi ini terjadi karena pertama, alkohol dapat membentuk ikatan dengan molekul protein, dan kedua, molekul-molekul air yang mengelilingi molekul protein ditarik oleh molekul-molekul alkohol. Kedua hal ini menyebabkan molekul protein mengalami perubahan konformasi. Akibat perubahan konformasi ini, molekul protein terkoagulasi. Selanjutnya adalah nomor 12. Jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari. Denaturasi protein, yaitu proses masuknya logam berat ke dalam tubuh kerang, dikarenakan adanya pembuangan limbah yang mengandung logam berat secara terus-menerus dan juga rebonding rambut. Selanjutnya, nomor 13. Jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari. Pengendapan protein dengan garam pada kehidupan sehari-hari ialah pada pembuatan tahu. Selanjutnya nomor 14. Apakah jenis pengendapan yang digunakan pada proses pembuatan tahu lombok? Jenis pengendapan yang digunakan dalam pembuatan tahu lombok adalah uji koagulasi. Selanjutnya nomor 15. Jelaskan temuan percobaan optimasi pengendapan albumin dengan variasi suhu, pH, dan konsentrasi etanol dalam plasma darah melalui metode simplex lattice design. Artikelnya tertera pada link tersebut. Jawabannya ialah albumin digunakan untuk mengatasi konsentrasi hipoalbuminemia pada berbagai penyakit. Pemanfaatan bahan baku albumin dari darah hasil donor yang sudah melebihi batas waktu penggunaan dapat memberi manfaat, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap albumin impor dan dapat mengurangi biaya pengolahan darah limbah. Kemurnian dan perolehan albumin dapat dipengaruhi oleh berbagai parameter, diantaranya suhu, pH, dan konsentrasi etanol. Pada penelitian ini dilakukan proses optimasi menggunakan metode simplex lattice design agar diperoleh komposisi variasi parameter yang optimal dari 7 komposisi variasi parameter untuk mendapatkan albumin dengan kadar yang cukup tinggi. Albumin dipisahkan berdasarkan metode fraksinasi etanol melalui perbedaan kelarutan protein dalam plasma. Berdasarkan uji ANAVA, ketujuh komposisi variasi parameter yang dibuat menunjukkan perbedaan yang nyata dengan P sama dengan 0,028 dan F hitung kurang lebih besar daripada F tabel. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa komposisi formula kelima menunjukkan respon albumin optimal dengan parameter suhu minus 10 derajat Celcius, pH 4,8, dan konsentrasi etanol 40%. Kadar albumin yang diperoleh dengan komposisi tersebut yaitu 3,59 mg. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih untuk yang sudah melihat.